Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Siapkan tempat dengan suasana yang tenang, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggal cerita menarik lainnya. Selamat datang di dunia Niar bercerita, di mana setiap kisah punya rasa dan makna. Retakan dalam diam. Hujan turun pelan di luar jendela, membasahi kaca apartemen kami yang berada di lantai ke-25. Malam itu dingin, tapi bukan karena cuaca. Dingin itu berasal dari pria yang sedang duduk di ruang kerja, menatap layar laptop dengan sorot mata tajam. Rangga, suamiku. 8 tahun menikah dengannya bukanlah hal mudah, tapi bukan pula mimpi buruk. Setidaknya, dulu tidak. Kami bertemu saat sama-sama mengikuti konferensi bisnis 15 tahun lalu. Aku baru memulai bisnis catering rumahan yang sederhana, dan dia adalah manajer muda dengan ambisi besar. Kami tumbuh bersama, menikah setelah 3 tahun berpacaran, dan sempat jadi pasangan ideal versi orang-orang di sekitar kami. Tapi kini, ada jarak yang tak bisa kujelaskan. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa menyiksa. Dulu, ia selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Kini, tak ada sapaan pagi. Dulu, kami sering makan malam sambil berdiskusi soal mimpi. Kini, yang terdengar hanya denting sendok dan sunyi yang panjang. Aku mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase. Tapi malam itu, saat ku bersihkan jas kerjanya, aku mencium aroma parfum yang tak ku kenali. Lembut, manis, dan mahal. Bukan parfum pria, bukan pula milikku. Aku berdiri mematung di kamar tidur. Jas itu masih di tanganku. Lalu ku taruh perlahan di kursi. Jantungku berdetak keras, dan ada sensasi getir di kerongkongan. Tapi aku menahan diri. Aku tak ingin gegabah. Sayang, ucapku dari ambang pintu ruang kerja. Mau aku buatkan teh hangat? Dia tak menoleh. Hanya menjawab pelan, nggak usah. Aku masih banyak kerjaan. Kalimat pendek, tapi menusuk. Dingin, seolah aku tak lagi jadi bagian dari dunianya. Aku kembali ke kamar dan duduk di ranjang. Mataku menatap kosong ke arah foto kami yang tergantung di dinding. Senyum kami berdua di bawah pohon sakura saat liburan ke Jepang 2 tahun lalu. Saat segalanya masih terasa indah. Kini, yang tersisa hanya aku dan kecurigaan yang tak terbendung. Beberapa hari kemudian, aku mencoba bicara padanya. Di meja makan, kamu akhir-akhir ini sibuk banget, ya? Rangga hanya mengangguk sambil memainkan ponsel. Jemarinya mengetik cepat, senyumnya sesekali muncul. Aku mencoba tersenyum. Aku kangen, loh. Dulu kamu sering cerita kerjaanmu ke aku. Kali ini dia menatapku sebentar. Kerjaan makin ribet? Dit, aku nggak mau bikin kamu pusing. Jawaban klasik, tapi bukan itu yang mengusikku. Melihat sorot matanya yang selalu gelisah saat aku mendekat. Cara dia menyembunyikan ponselnya saat aku lewat. Dan satu lagi suara tawa wanita dari ponselnya. Tadi malam saat dia mengira aku tertidur, aku mulai merasa, bukan lagi istri, tapi hanya sosok asing yang tinggal di rumah yang sama. Dan malam itu, saat dia tertidur di ruang tamu, aku melangkah pelan ke meja kerja. Laptopnya terbuka. Email masih login. Aku tak tahan. Jari-jariku gemetar saat membuka kotak masuk. Ada satu nama yang muncul berulang kali. Milani. Email ringan, tapi terlalu akrab. Terima kasih sudah nganterin aku sampai apartemen. Aku suka caramu menatap aku tadi. Boleh aku peluk kamu malam ini, sayang? Kurasakan dunia runtuh dalam sekejap. Mataku panas, dada sesak, dan napas terasa berat. Tapi tak ada air mata. Tidak malam ini. Aku menutup laptop perlahan, menatap suamiku yang tertidur nyenyak, seolah tak menyimpan dosa. Di saat itulah aku tahu, seseorang sedang bermain-main dengan hidupku. Dan kali ini, aku tak akan tinggal diam. Aku yang memilih membuka mata. Pagi itu berbeda, bukan karena matahari yang lebih terang, tapi karena hatiku telah berubah. Semalaman aku tak bisa tidur. Rasa kecewa bercampur marah menyelimuti pikiranku. Tangis tak lagi mengalir, yang tersisa hanya tekad. Aku tak ingin menjadi istri bodoh yang menunggu disakiti lagi dan lagi.
Jika Rangga mengira aku tak tahu, dia salah. Tapi aku pun tak mau gegabah dengan amarah tanpa bukti kuat. Aku akan membalas, tapi bukan dengan air mata. Aku butuh saksi, aku butuh fakta. Dan orang pertama yang terlintas di benakku adalah Rena, sahabatku sejak kuliah. Dia bekerja di perusahaan investigasi swasta, sebuah agensi yang biasa menangani kasus perselingkuhan, penipuan bisnis, hingga jejak digital yang sulit dilacak. Aku akan bantu kamu, Dir, ucap Rena saat kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di bilangan Senopati. Kamu yakin bisa dapetin bukti? Tanyaku. Kami punya tim yang biasa menangani kasus seperti ini. Profesional, diam-diam, dan legal. Tapi kamu siap dengan semua kemungkinan yang akan kamu temui? Aku mengangguk. Lebih baik tahu dan sakit daripada terus dibohongi dalam senyap. Penyelidikan dimulai seminggu kemudian. Rena mengirim 2 agen bayangan yang mengawasi aktivitas Rangga dari kantor hingga keluar jam kerja. Mereka juga menyusup sebagai pelamar kerja di perusahaan itu agar bisa memantau dari dalam. Hebatnya, penyamaran mereka mulus. Hari demi hari, laporan mulai datang. Dan semakin kubaca, semakin sakit rasanya. Hari Selasa, jam 12 siang Rangga makan siang di luar bersama Meilani, sekretaris barunya. Mereka duduk bersebelahan, tertawa akrab. Bahkan sesekali tangan mereka bersentuhan. Hari Kamis, jam 18:30 Rangga dan Meilani pergi dari kantor bersama. Masuk ke hotel bintang 5 dengan nama samaran. Menginap semalam. Check out pagi harinya sebelum jam kantor. Hari Sabtu, jam 10 pagi Meilani dijemput dari apartemen. Mobil kantor, supir pribadi Rangga. Hatiku seperti dicincang. Tapi anehnya, aku tak menangis. Aku justru semakin tenang. Karena sekarang, aku tahu aku tak salah. Aku mulai menyusun strategi. Setiap bukti kukumpulkan dalam satu folder rahasia. Email, foto, rekaman, dan printout tagihan hotel. Termasuk satu bukti yang membuat tubuhku bergetar, rekaman suara Meilani yang tertawa dan berkata, "Istrimu terlalu polos. Dia nggak akan sadar." Aku menatap cermin malam itu. Apa aku polos? Atau terlalu percaya? Aku menyentuh wajahku, mencoba melihat sisa-sisa perempuan yang dulu penuh cinta. Kini, yang kulihat adalah seseorang yang siap bertarung. Aku membuka lemari, mengambil kotak kecil berisi dokumen kepemilikan saham. Ya, aku pemegang saham minoritas di perusahaan tempat Rangga bekerja. Bukan angka besar, tapi cukup untuk punya suara dalam rapat direksi. Satu lagi yang Rangga lupa. Kantor itu berdiri atas pinjaman kepercayaan ayah angkatku, Pak Arman. Dia yang membawaku masuk ke dalam lingkaran bisnis sejak kecil. Dia pula yang memberiku posisi sebagai komisaris cadangan, yang selama ini tak pernah kupakai. Tapi kali ini, aku akan menggunakannya. Dengan bijak, dengan elegan, dan dengan luka yang tak bisa dimaafkan. Malam itu, Rangga pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini dia mencium pipiku sebentar. Mungkin karena rasa bersalah, atau hanya formalitas. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas jas. Aku menoleh dari buku yang pura-pura ku baca. "Enggak, lagi banyak pikiran." Dia mengangguk pelan. Aku juga. Kami diam. Tapi bukan karena nyaman, karena jarak yang tak bisa dijembatani. Di kepalaku, hanya ada satu kalimat yang terus berputar. "Kau menusukku dari belakang. Tapi aku akan membalas dari depan." Perempuan itu bernama Meilani. Namanya sering muncul dalam laporan. Meilani Puspita. Usianya baru 27 tahun. Cantik, pintar bicara, dan tahu cara memikat atasan. Tapi ada satu hal lagi, licik. Menurut Rena, Meilani bukan sekadar sekretaris biasa. Dia punya ambisi besar dan tahu benar siapa yang bisa dijadikan batu loncatan. Dia punya sejarah pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Selalu dekat dengan bos, selalu naik cepat, dan selalu berakhir dengan masalah. Ujar Rena saat kami bertemu kembali, menyerahkan berkas tambahan. "Masalah?" Rena mengangguk. Ada desas-desus tentang pelecehan, tapi tak pernah terbukti. Dia pintar menghapus jejak, tapi polanya selalu sama. Masuk, mendekat, lalu menguasai. Aku membolak-balik berkas itu.
Foto-foto Melanie di berbagai acara, profil LinkedIn-nya yang penuh pujian rekaan, dan beberapa tangkapan layar chat yang berhasil didapat tim Rena dari mantan rekan kerjanya. Aku terdiam. Wajahnya manis, dengan lesung pipi dan senyum hangat. Orang yang tak tahu akan mengira dia wanita baik. Tapi aku tahu lebih baik. Hari Jumat, kantor tempat Rangga bekerja mengadakan acara tahunan internal sebuah gathering semi formal dengan tema kebersamaan dan inovasi. Rena membantuku mendapatkan undangan sebagai tamu investor. Tak banyak yang tahu bahwa aku pemegang saham. Karena selama ini aku memilih tak tampil ke publik. Dan malam itu, aku datang dengan gaun hitam sederhana, riasan ringan, dan langkah pasti. Rangga tak tahu aku akan hadir. Acara digelar di sebuah ballroom hotel mewah. Musik lembut mengalun, para tamu berbaur sambil membawa wine atau mocktail. Aku berdiri di pojok ruangan, memperhatikan satu persatu wajah yang lewat. Lalu aku melihatnya. Melanie, ia mengenakan gaun merah anggun, rambut disanggul rapi, dan langkahnya ringan seperti peri. Tapi matanya tajam seperti belati. Ia tertawa manis pada setiap orang yang menyapa. Dan dengan mudahnya masuk dalam percakapan siapapun. Beberapa menit kemudian, Rangga datang. Pakaiannya formal, senyum profesional. Tapi wajahnya sedikit tegang saat melihatku. Nadira, bisiknya saat akhirnya menyadari kehadiranku. Aku tersenyum kecil. Surprise, aku diundang. Investor. Ingat, dia menelan ludah. Oh, iya. Maaf, aku nggak tahu kamu akan hadir. Tenang saja, aku di sini bukan sebagai istri. Aku di sini sebagai rekan bisnis. Ku kedipkan sebelah mata. Dia makin gelisah, dan seolah tak ada yang lebih menyenangkan bagi semesta. Melanie muncul tak lama kemudian. Awalnya dia tidak sadar, tapi begitu matanya bertemu mataku, dia terhenti. Ekspresinya berubah cepat, terkejut, gugup, lalu segera ditutupi senyum palsu. Oh, ini pasti Mbak Nadira ya? Saya sering dengar dari Pak Rangga, katanya dengan ramah, terlalu ramah. Aku menatapnya tenang. Benarkah? Dengar apa saja? Dia tergelak kecil. Ah, hanya hal baik, Mbak. Rangga selalu cerita soal betapa cerdas dan hebatnya istri beliau. Rangga tampak tegang di tengah-tengah kami. Aku meneguk minuman dan tersenyum. Tentu saja, kalau tidak hebat, mana mungkin bisa tahu siapa perempuan yang menginap di hotel bersamanya minggu lalu? Seketika itu, senyum Melanie lenyap. Matanya membelalak, Rangga terbatuk. Beberapa orang di sekitar menoleh penasaran. Aku melangkah lebih dekat, berbisik halus. Bermainlah setinggi langit, Melanie. Tapi jangan lupakan siapa yang punya tanah di bawahnya. Malam itu, aku meninggalkan ballroom lebih awal. Tak perlu berteriak, tak perlu adegan melodrama. Hanya satu kalimat dan satu tatapan cukup untuk mengguncang dunia mereka. Di mobil, aku membuka folder laporan terakhir dari Rena. Isinya, rekaman kamera tersembunyi di kantor Rangga. Satu video menunjukkan Melanie masuk ke ruang kerja Rangga. Duduk di pangkuannya, dan mereka berciuman, terlihat jelas. Tanpa bisa disangkal. Bukti ini akan kugunakan. Tapi bukan malam ini. Aku ingin mereka merasa aman. Sebelum aku menjatuhkan mereka tepat di puncak kepuasan. Rapat yang mengguncang segalanya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta mendung, seolah tahu akan ada badai besar yang terjadi. Tapi bukan di langit melainkan di sebuah ruang. Rapat gedung kantor pusat perusahaan suamiku. Sudah 2 hari sejak malam gathering itu. Sejak aku berhadapan langsung dengan Melanie. Sejak ekspresi panik Rangga tak bisa lagi disembunyikan. Ruangan hening. Lalu perlahan, satu demi satu tangan terangkat. Menyetujui. Dan hanya dalam waktu 15 menit, Rangga dipecat dari jabatannya. Tanpa seremoni, tanpa penghormatan, tanpa pulang kehormatan. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan singkat dari Melanie. Kamu puas sekarang? Aku membalas satu kalimat. Belum. Tapi sebentar lagi. Karena aku tahu, ini belum selesai. Aku belum bicara dengan publik. Dan aku belum memutuskan bagaimana menyebarkan bukti ini ke para klien dan partner bisnis. Agar mereka tahu siapa yang hampir menghancurkan perusahaan yang kubangun bersama. Malam itu,
Aku menatap jendela tinggi di kamarku. Angin bertiup lembut, tapi badai baru saja selesai melanda. Dan aku berdiri tegak, bukan lagi sebagai istri korban tapi sebagai wanita yang melawan dan menang. Kebenaran yang membebaskan. 3 hari telah berlalu sejak rapat pemecatan itu. Kantor kini sedang dilanda gonjang-ganjing. Nama Rangga tersebar di kalangan internal. Bukan sebagai CEO visioner, tapi sebagai pria yang menyalahgunakan kekuasaan demi nafsu pribadi. Sementara itu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Tapi belum benar-benar tenang. Ada satu pintu yang belum kututup. Rangga. Siang itu, dia datang ke rumah. Bukan dengan mobil kantor yang biasanya dipakai dengan angkuh. Bukan dengan jas dan senyum Cio yang dulu membuatku jatuh cinta. Kini dia berdiri di depan pintu rumah dengan wajah lusuh, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Aku sempat berpikir tak ingin membukakan pintu. Tapi akhirnya kubuka. Masuklah. Sekali ini saja, kita bicara sebagai dua manusia yang pernah saling mencintai. Dia mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tamu. Aku di satu sisi, dia di sisi lainnya. Jarak kami lebih jauh dari yang terlihat. Aku mau minta maaf, Dir, katanya lirih. Aku tahu aku salah. Sangat salah. Aku mengangguk pelan. Kamu memang salah. Tapi bukan itu yang membuatku marah. Dia menatapku bingung. Lalu apa? Aku menarik napas panjang. Yang membuatku marah adalah karena kamu menghancurkan kepercayaan. Kamu bukan hanya menyakitiku sebagai istri, tapi juga menghina aku sebagai partner yang pernah mempercayaimu. Membangun perusahaan ini. Dia menunduk. Matanya mulai berair. Aku bodoh. Aku pikir aku masih bisa mengendalikan semuanya. Aku pikir aku bisa main api dan tetap terlihat bersih. Aku tahu, tapi api selalu meninggalkan abu. Dan kamu kini tertutup olehnya. Dia terdiam cukup lama. Lalu suaranya bergetar. Aku kehilangan semuanya, Dir, jabatan, reputasi, dan kamu. Aku menatap matanya, lama, dingin. Kamu kehilangan semuanya karena kamu memilih untuk kehilangannya. Lalu kulanjutkan dengan suara pelan namun tajam. Dan aku memutuskan untuk memilih diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun menempatkan kamu sebagai pusat hidupku, hari itu aku tak memberinya pengampunan. Aku tak mengatakan bahwa aku akan membantunya kembali ke perusahaan. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata nostalgia. Yang ada hanyalah perpisahan yang dewasa. Karena cinta yang benar, tahu kapan harus berhenti. Dan luka yang benar, tahu kapan harus disembuhkan sendiri. Seminggu setelah itu, aku hadir di rapat Dewan Pemegang Saham untuk menyampaikan transisi kepemimpinan. Melanie sudah dipecat sehari setelah Rangga. Ia bahkan tak sempat mengemasi mejanya. Aku sempat bertemu dengannya di lobi kantor saat ia hendak keluar, digiring satpam. Matanya penuh kebencian dan air mata. Tapi aku tak berkata apapun. Hanya satu senyum tipis yang kutinggalkan. Dia tahu, dia kalah. 6 bulan kemudian, hidupku berubah. Aku mengambil alih peran aktif dalam perusahaan. Aku mengajak beberapa pemimpin perempuan muda untuk duduk di manajemen. Kami membangun sistem kerja yang lebih bersih dan inklusif. Reputasi perusahaan pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan aku akhirnya bahagia, tanpa harus memikul beban lelaki yang tak setia. Tanpa harus mempertanyakan apakah cintaku cukup. Cinta yang tak lagi menyakitkan. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Tidak ada pengakuan cinta mendadak. Tidak ada bunga besar atau janji manis yang menggila. Hanya kedekatan yang stabil, lembut, dan mendalam. Nadira mulai membuka sisi dirinya yang dulu ia sembunyikan dari Rangga. Tentang masa kecilnya, tentang impiannya menulis buku, tentang ketakutannya untuk mempercayai pria lagi. Arga mendengarkan, selalu, dan yang membuat hati Nadira luluh bukan karena Arga selalu tahu harus bicara apa, tetapi karena ia tahu kapan harus diam dan mendengarkan. Suatu sore, mereka duduk di taman kecil dekat apartemen Nadira. Taman itu tempat favorit Nadira untuk menenangkan diri, tempat ia biasa menulis dan merenung. Dulu, kata Nadira sambil menatap langit, aku pikir cinta itu harus penuh perjuangan.
Harus menyakitkan dulu, baru terasa besar. Tapi ternyata aku hanya terbiasa dengan rasa sakit. Arga menoleh padanya. Mungkin kamu belum pernah diberi cinta yang tidak perlu dimenangkan. Cinta yang tinggal diterima. Nadira tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Tapi kali ini bukan karena terluka, melainkan karena lega. Malam itu, Nadira menulis di jurnalnya, "Aku tidak pernah tahu cinta bisa terasa seperti ini. Seperti tidak perlu membuktikan apa-apa. Seperti pulang ke rumah setelah tersesat begitu lama." Arga bukan orang yang membuat jantungku berdebar kencang karena khawatir. Tapi ia membuat hatiku tenang. Dan mungkin, itu yang selama ini kucari. Beberapa bulan kemudian, mereka resmi menjadi pasangan. Tidak ada pesta besar, hanya makan malam sederhana bersama orang-orang terdekat. Tapi Nadira tidak pernah merasa lebih dihargai. Rangga, sudah lama tak terdengar. Konon, ia membuka usaha kecil di luar kota. Melanie masih sibuk mencari pekerjaan, tapi tak pernah muncul lagi dalam lingkaran hidup Nadira. Karena sekarang, cerita Nadira bukan tentang dendam, tapi tentang menemukan kembali dirinya dan akhirnya menemukan cinta yang tak perlu menyakitkan untuk terasa nyata.